Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Asih, bukan kali pertama aku dengar nama itu. Di sekolahku ini dia bagaikan primadona tak kasat mata. Banyak cerita simpang siur yang beredar. Ada yang bilang dia murid tahun 90-an. Ada yang bilang dia murid tahun 2000-an. Ada yang bilang dia dibunuh. Ada yang bilang dia bunuh diri. Tapi ciri khasnya adalah cewek cantik pakai baju OSIS lusuh. Aku pribadi pernah nggak sengaja ketemu Asih, tapi nanti aja aku ceritain belakangan. Sejak aku kelas 7, emang banyak kasus kesurupan di sekolahan aku. Tapi anehnya, semua korbannya adalah anak kelas 9. Sejak itulah banyak tersebar rumor kalau kelas 9 terkutuk. Hal itu juga yang kemudian disangkut pautkan sama bekas kelas 9D. Yang dianggap sebagai TKP meninggalnya Asih. Karena setelah malam itu nggak terjadi apa-apa, aku bakal bawa cerita maju ke 2 bulan kemudian, di mana teror mulai terjadi. Aku ingat waktu itu hari Senin, kelas 9A, dapat tugas karena jam kosong. Tapi bukannya belajar, anak-anak malah pada nongkrong dan lari-larian di lapangan. Akibatnya kita disuruh sama guru BP buat bantu beresin gudang. Waktu itu gudang dialihfungsikan lagi jadi ruang gamelan. Awalnya nggak ada yang aneh, kita beres-beres dan bantu angkatin gamelan juga. Kejadiannya dimulai waktu Aisyah tiba-tiba teriak histeris. Matanya merah dan sedetik kemudian tertawa. Iya, dia kerasukan. Sementara yang lain cuma sibuk ngeliatin. Aku langsung lari ke kantor guru. Nah, waktu aku lewat kamar mandi guru, ada cewek megang tangan aku dan bilang, Asih. Aku yang udah gak peduli lagi, bablas lari terus. Baru aja aku mau ngetuk pintu, Pak David udah keluar duluan dan tanpa babi bu, langsung lari ke ruang gamelan. Seolah tahu apa yang terjadi, padahal aku belum ngomong satu kata pun. Pak David adalah guru olahragaku, umurnya baru 28 tahun, dan kita akrab karena sama-sama bisa lihat hantu. Sesamanya di ruang gamelan, murid lain udah pada ngumpul di depan pintu. Sementara di dalam sana, Aisyah sendirian, lagi duduk sambil nyanyi lagu Sunda, yang aku gak ngerti itu lagu apa. Agak aneh aku dengernya, soalnya sekolahan ini letaknya di Jogja. Asih, panggil Pak David yang bikin semua orang di sana kaget. Aisyah senyum tipis ke guru itu, tapi kemudian lanjut nyanyi lagi. Pak David nyuruh Asih buat keluar dari badan Aisyah, tapi dia malah teriak dan nolak. Yang bikin jantung aku mau copot adalah waktu Pak David bilang, bantuin bawa anak ini ke musola. Saya, Pak. Iya, kamu, cepetan. Akhirnya dengan ragu aku bantuin dia mapah paksa Aisyah yang masih terus berontak musola. Beberapa kali aku dengar dia ngancam dan nyumpahin aku ketika aku baca-baca surat pendek. Jujur aja, rasanya aku pengen kabur saat itu juga. Kaki aku udah gemetar, tapi Pak David nyuruh aku buat gak usah gubris omongan Asih. Bahkan waktu itu tangan aku sempat dicakar sama Aisyah sampai berbekas di sana-sini. Banyak murid cowok dan guru yang mau gantiin posisi aku, tapi selalu dilarang sama Pak David. Singkat cerita, sampailah kita di musola. Di sana ternyata udah ada orang pintar yang nungguin kita. Dari yang aku dengar, si Asih ini akhirnya dipaksa keluar dari badan Aisyah. Banyak banget yang nanya ke aku, ada apa? Tapi aku yang masih shock, cuma bisa bilang, ya nggak apa-apa.
Tangan aku diobatin sama Pak David di UKS. Intinya waktu itu, dia bilang kenapa harus aku yang bawa Aisyah ke sana. Itu karena aku punya penjaga. Jadi kecil kemungkinan aku bakal digangguin. Kalau misal orang lain yang bawa Aisyah, kemungkinan mereka bakal diteror atau dicelakain sama Asih. Kemudian rasa penasaran aku terbayar ketika dia cerita ke aku siapa sebenarnya Asih itu. Sebelum masuk ke cerita Asih, gak ada salahnya ya kalau Mimin kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak terjadi. Hanya saja apakah kita cukup peka untuk menyadarinya? Karena cerita ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin cukup buat jadi pelajaran untuk kita semua. Di sini akan menceritakan siapa itu Asih dari sudut pandang Pak David, adik kelas Asih waktu SMP yang pernah menjadi saksi peristiwa tersebut. 13 November 2000. Hujan deras mengguyur kala sebuah mobil sedan memasuki gerbang sekolah. Sontak hal itu mencuri perhatian semua siswi. Apalagi saat terlihat seorang gadis yang tampak asing keluar dari sana sembari memegang payung merah. Di sampingnya ada seorang pria parubaya menemaninya berjalan ke ruang kepala sekolah. Sejauh yang David tahu, namanya Asih Sujana. Dia siswi kelas 8 pindahan dari Majalengka. David yang kala itu masuk duduk di bangku kelas 7 sudah mulai tertarik padanya. Siapa yang tidak menyukainya? Dia menjadi primadona sekolah dalam waktu singkat berkat parasnya yang ayu. Rambut panjang dengan poni yang dicepit rapi ke belakang dan kulit putih yang membuat anak laki-laki dari berbagai angkatan jatuh hati padanya. Kalau kamu mau tahu, Asih itu orangnya kalem, gak neko-neko. Tapi dia sering dibully sama kakak kelasnya. Aku yang dengar cerita itu cuma bisa manggut-manggut, mencoba memahami apa yang beliau katakan. Wah, ini toh anaknya. Salah satu gadis menghadap Asih di depan pintu kelas, lalu disusul temannya yang lain. Dia adalah Vita, ketua geng kelas 9 yang beranggotakan 4 orang. Permisi kak, saya mau masuk, ujar Asih. Tapi seketika Asih menjerit ketika teman Vita, Noni, menjambak rambut Asih sampai terdongak ke arah mereka. Lalu Isti dan Sarah memegangi tangan Asih, sementara Vita mulai menampar pipi Asih. Ada hubungan apa kamu sama Erik, hah? Tanya Mbak Vita dengan nada meninggi. Namun kala itu Asih memilih diam. Dan begitulah keseharian Asih di sekolah tanpa ada yang berani ikut campur. Semakin Asih menolak untuk mengaku, semakin kejam mereka membulinya. Geng Vita ini memang disegani di sekolah. Erik itu siapa pak? Tanya aku. Pacarnya Vita. Aku manggut-manggut lagi, namun kalimat selanjutnya yang diucapkan Pak David membuatku keheranan. Pacarnya Asih juga. Tahun ini Asih naik kelas 9, itu artinya geng Vita sudah lulus SMP. Tapi penderitaannya tak berakhir sampai di situ. Kerap kali Pak David memergoki Erik menjemput Asih sepulang sekolah. Bahkan terkadang Erik secara terang-terangan mampir ke sekolah untuk menemui Asih. Hal itu sontak membuat heboh semua siswa. Julukan perebut pacar orang melekat pada diri Asih. Pasalnya Erik dan Vita kala itu memang masih pacaran. Kehebohan berlanjut ketika salah seorang teman Asih, Shirley, menyebarkan berita bahwa Asih tengah hamil. Walaupun berita tersebut belum terbukti kebenarannya, semua siswa di sekolah mulai mengucilkannya. Vita yang mendengar desas-desus itu kembali menyambangi SMP guna melaprak Asih lagi. Sejak kejadian itu, banyak yang memanggil Asih pelacur sekolah dan lain sebagainya. Semenjak kejadian itu pula, akhirnya Erik tidak lagi terlihat bersama Asih. Mereka berspekulasi bahwa Asih dicampakkan setelah mengandung. Hari itu pukul 15. Pak David kembali ke sekolah guna mengambil buku paket yang tertinggal di kelas. Ruang kelas di sekolahan memang jarang dikunci,
jadi dia tanpa ragu berjalan menuju kelasnya. Saat ia melintas di lapangan upacara, ia sempat melihat Asih yang berlari dari arah kamar mandi menuju kelas 9D. Namun ia tidak ambil pusing dan bergegas pulang. Hingga pagi harinya, Asih ditemukan tewas bunuh diri di ruang kelasnya dengan memotong nadi. Surat pernyataan bunuh diri ditemukan di sampingnya yang berisi curahan hatinya yang mengatakan bahwa ia tertekan akan bullying yang menimpa dirinya, juga sebuah pernyataan bahwa benar ia tengah hamil. Namun dia tidak mengatakan siapa yang menghamilinya. Sekolahan kala itu menjadi heboh, tapi anehnya pihak sekolah terus menutup-nutupi kasus ini, sehingga banyak rumor dan spekulasi yang beredar. Sedangkan Pak David menyesalinya sampai sekarang. Andai sore itu dia menghampiri Asih, mungkin kejadian itu tidak akan terjadi. Nyawa gadis itu tidak perlu melayang dengan sia-sia. Sejak saat itu banyak yang mengaku melihat penampakan Asih di toilet sekolah, di aula, tapi yang paling sering di kelas 9D yang dikosongkan. Pak David berkata bahwa memang sejak kejadian itu, acap kali anak kelas 9 kerasukan. Namun ia yakin sebelumnya itu bukan ulah Asih. Kok sekarang Asih berulah, Pak? Pak David terlihat tersenyum simpul. Kamu tahu kenapa Asih nggak mau keluar dari raganya Aisyah? Aku menggeleng pelan atas pertanyaannya. Karena Vita itu kakaknya Aisyah. Cerita kali ini berlatar 1 hari setelah kejadian Aisyah kerasukan. Pagi itu seperti biasa, sehabis parkir sepeda, aku langsung menuju ke kelas. Jam masih menunjukkan pukul 6:15. Iya, aku hari ini berangkat lebih pagi, karena aku ada jadwal piket. Suasana sekolah masih sepi. Beberapa anak kelas 7-8 udah berkeliaran di lorong kelas masing-masing. Kontras sama anak kelas 9 yang memang terkenal datang ke sekolah rada siang. Aku juga sempat menyapa tukang kebun yang lagi menyapu lapangan upacara. Tiba ketika aku menginjakan kaki di depan lorong 9. Apa yang aku lihat jauh di depan sana benar-benar sukses, membuat jantung aku olahraga pagi. Lantai di depan ruang gamelan terlihat hancur parah. Keping pecahan keramiknya tersebar sampai depan kelas 9B. Tempat sampah yang tadinya ada di depan ruangan udah menggelinding jauh sampai ke depan tangga lab IPA. Dan sampahnya berserakan kemana-mana. Seolah ada orang yang baru saja habis ngamuk. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduku berdiri, melainkan jejak darah mengerikan yang ada di depan pintu ruangan. Dengan langkah 1000 aku putar haluan dan lapor ke tukang kebun. Setengah jam kemudian TKP udah penuh sama para siswa yang penasaran. Aku yang notabene jadi orang pertama yang lihat itu sontak diberondong pertanyaan oleh orang yang penasaran. Kerumunan akhirnya dibubarkan sama guru BK dan beberapa guru lainnya. Sayup-sayup aku dengar percakapan antara siswa kelas 8 sama guru BK tersebut. Pak, ini kenapa Pak? Gak apa-apa, ini mah biasa. Ada pergeseran tanah aja. Udah sekarang balik ke kelas masing-masing. Beliau dengan mukanya yang kelihatan panik menjelaskan, seolah berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati pengen banget aku sangkal jawaban itu. Kalau benar itu karena pergeseran tanah, seharusnya kelas-kelas di sampingnya juga ikut terkena dampak dong. Dan juga gimana dia ngejelasin perial darah mengerikan itu. Dari kejauhan aku lihat Pak David yang baru datang langsung masuk ke ruang guru. Beberapa menit kemudian dia menuju ke sini juga. Dia bertanya ada apa tanpa suara. Dan aku pun cuma mengedikkan bahu. Begitu suasana udah gak terlalu ramai, Pak David duduk di sebelah aku. Kamu ndak apa kan? Aku cuma mengangguk pelan. Di situ aku mulai cerita kronologi kejadian dari awal sampai akhir, juga hipotesis aku mengenai kejadian ini. Ndak yakin aku Pak kalau ini karena pergeseran tanah. Beliau cuma tersenyum simpul. Iya, paham aku.
Tapi kalau pihak sekolah membenarkan kejadian ini karena sesuatu yang mistis, kan sama aja mencoreng nama baik sekolah ini sendiri, Mai. Aku diam, tapi dalam hati membenarkan perkataan beliau. Tapi mau sampai kapan sekolah bungkam? Gimana kalau sebenarnya Asih cuma mau semua ketidakadilan yang dia alami diungkap? Walaupun gak bisa membuat dia hidup kembali, tapi itu juga bisa dijadikan pembelajaran supaya hal serupa gak lagi terjadi. Waktu itu aku gak sengaja ketemu Asih. Aku bakal ceritain sekarang. Siangnya aku dan 2 orang teman aku yang lain memutuskan buat ke perpustakaan waktu jam istirahat. Sekolah udah kembali seperti semula, seolah gak terjadi apa-apa pagi tadi. TKP pun udah bersih lagi, tinggal renovasi beberapa keramik yang pecah. 15 menit kita baca novel di perpustakaan yang kebetulan waktu itu cuma ada kita bertiga dan penjaga. Teman aku ngeluh lapar dan ngajakin ke kantin. Aku yang waktu itu lagi seru baca novel pun menolak. Akhirnya mereka berdua pergi ke kantin dan ninggalin aku berduaan sama penjaga perpustakaan. Aku terhanyut dalam novel yang aku baca, sampai aku dengar ada yang nyanyi jauh di belakang aku. Aku waktu itu mikir, ini siapa sih di perpustakaan nyanyi-nyanyi? Jadi aku nengok ke belakang dan ternyata ada anak cewek lagi jalan di lorong sembari milih-milih buku. Merasa aku liatin, dia pun cuma senyum simpul ke aku dan ngelanjutin lagi acara milih-milihnya. Akhirnya aku baca novel lagi, walaupun masih kesal karena cewek itu masih aja nyanyi. Jantung aku mau copot rasanya waktu ada tangan pucat memegang tangan aku yang ada di atas meja. Nah, pas aku angkat kepala, ternyata Kim. Aku pun bisa menghela nafas lega, setidaknya sebelum Kim bilang, "Itu Asih, Mai, lari!" Tanpa babi bu, aku langsung keluar dari perpustakaan secepat kilat. Satu pertanyaan yang aku yakin berputar di otak kalian pasti. Kenapa Asih ditakuti? Sebenarnya aku pribadi bukan takut, lebih ke menghindari. Karena aura Asih itu sendiri negatif. Di beberapa kasus, orang yang meninggal karena bunuh diri bakal bertahan di dunia. Istilah kasarnya antara ada dan tiada. Gak hidup, gak mati juga. Awalnya dia kebingungan, tapi akhirnya dia bakal punya dendam dan amarah sama orang yang udah menyebabkan dia jadi begini. Amarah itu juga yang membuat dia punya energi lebih dari cukup untuk melukai manusia secara fisik dan mental. Semakin sempurna bentuknya, semakin berbahaya dia. Hantu tipe itu beda level sama hantu muka hancur, amburadul yang cuma bisa muncul, hilang, menyerang mental. Lanjut ke cerita. Aku langsung lari dari perpustakaan ke kantin. Begitu sampai, teman aku lagi ngobrol sama 3 anak kelas lain. Dari mimik mukanya mereka kelihatan serius. Ada apa? Tanyaku penasaran. Aisyah kesurupan terus di rumah. Kakaknya juga ikut-ikutan. Jelas dia siang juga tetangga Aisyah. Masa sih? Iya, kasihan ya. Kenapa sih sebenarnya? Aku cuma diam sembari mendengarkan obrolan mereka. Tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kamu tahu Mbak Asih? Katanya karena dia. Itu Mbak, katanya temanmu kesurupan di aula. Siapa? Vina Mbak. Sontak aku dan kedua teman aku lari ngibrit ke aula yang letaknya nggak jauh dari kantin. Vina terlihat tertawa terbahak-bahak, sesekali mengeram layaknya harimau. Guru agama aku, Pak Agam, mendekati Vina, mencekal tangannya waktu Vina mau menghindar. Kamu bakal celaka. Siapa kamu? Tanya Pak Agam sembari membacakan ayat kursi. Vina terlihat memberontak dan menangis meraung-raung. Dia marah, anak itu bakal celaka. Tak lama kemudian Pak David muncul dari balik kerumunan dan menghampiri mereka berdua. Aku otomatis mundur dan bersembunyi di balik badan siswa lain. Takut kalau disuruh bantuin nuntun Vina ke musola kayak Aisyah dulu.
Siapa yang murka? Tanya Pak David dengan nada meninggi. Wajahnya kelihatan merah padam, entah karena marah atau panas. Asih. Lolong Vina panjang sebelum ambruk lemas. Ia muntah-muntah hebat. Tak selang lama beberapa siswa dan guru membantu Vina ke UKS. Suasana riuh menggunjingkan Asih yang dimaksud makhluk tadi. Mereka beranggapan anak itu yang disebut tadi adalah Aisyah. Belum reda keriuhan, tiba-tiba salah satu siswi kelas 9C berteriak histeris. Aku kenal dia, namanya Wulan. Beberapa waktu kemudian disusul 4 orang lainnya, yaitu Mila, Karina, Irma, dan Mega, yang semuanya siswa kelas 9. Ya, mereka kesurupan massal. Apa yang diracaukan sama dengan Vina. Guru kalang kabut mengatasi kejadian ini. Akhirnya aku ikut turun tangan juga, walaupun cuma sekedar baca-baca doa. Beruntungnya mereka tidak memberikan perlawanan berarti yang menyebabkan luka fisik. Seolah mereka memang cuma datang untuk memberi peringatan, tapi setiap teriakan dan raungannya sukses membuat bulu kuduku meremang. Tidak sampai 1 jam semua siswi sudah berpindah ke UKS. Aku yang masih gemetar, ketakutan, akhirnya meminta teman aku nemenin aku istirahat di musola. Entah kenapa aku jadi was-was sendirian. Aku menghela nafas lega sembari merebahkan badan aku di ujung ruangan. Saat sedang berleha-leha, Bu Ratna tiba-tiba masuk. Aku segera menundukkan tubuh dan memandangnya bingung. Apa dia mau sholat? Mei, kamu habis pulang sekolah ada acara? Enggak, Bu. Nanti kamu temenin Pak Agam sama Pak David ke rumah Aisyah ya. Menyesal aku jujur. Tapi Bu, ajak Tania nggak apa-apa. Hah? Tania yang sedari tadi cuma mendengarkan aku dan Bu Ratna akhirnya mengeluarkan suara. Menatap aku dengan tatapan bingung. Tapi kenapa saya, Bu? Pak David yang usul, lagian kamu juga teman sekelasnya kan? Aku diam. Aku lagi bertanya atau menyangkal. Kamu mau kan Tania? Tanya Bu Ratna. Tania melirik aku, tapi kemudian mengangguk ragu. Setelah berterima kasih, Bu Ratna pun keluar dari musola. Jangkrik, kenapa aku jadi ikut-ikutan? Teriak gadis itu. Aku cuma ketawa cekikikan, lihat dia yang kelihatan frustasi. Kalian tahu kenapa dia sebegitu frustasinya? Padahal cuma diajak ngejenguk Aisyah. Karena di sekolahan itu sudah terlanjur menyebar luas rumor kalau Aisyah terkena kutukan Asih. Mereka percaya siapapun yang dekat Aisyah bakal kena sial. Parahnya, aku juga ikut dihindari beberapa siswa karena setiap peristiwa yang melibatkan Aisyah selalu ada aku. Kamu tahu kan, ini bukan lagi masalah penampakan dan gangguan biasa, tapi sudah berlanjut ke teror kan? Tanya Pak David. Kami sedang berjalan melewati jalan setapak menanjak yang mengarah ke rumah Aisyah. Sepeda motor Pak Agam dan Pak David terpaksa diparkir jauh di bawah sana, karena memang nggak mungkin dibawa naik. Iya Pak, menurutmu apa yang bisa buat Asih berhenti? Aku cuma diam, bukannya nggak mau jawab, tapi bulu kuduk aku berdiri seketika waktu Pak David sebut nama itu. Padahal ini masih siang bolong dan matahari terik. Satu tetes keringat menetes di pelipis aku karena panas dan juga sosok Asih yang sekarang lagi jalan di belakang aku. Itu bukan Tania atau Pak Agam, karena mereka jalan beberapa meter di depan aku. Aura gak enak banget, bahkan dengkul aku mulai kena tremor ringan. Kita harus tanya sama sumber masalah. Lanjut guru di depan aku kala aku gak ngejawab pertanyaan dia tadi. Aku tahu persis maksudnya. Sumber masalah artinya kakaknya Aisyah dan Erik. Gak berselang lama kita sampai di depan rumah Aisyah. Jujur rumahnya jauh dari bayangan aku. Masih berdinding kayu papan dan agak terpisah dari rumah lainnya. Aku terus jalan, pura-pura gak lihat seorang cewek yang menyambut aku di depan rumah Aisyah. Dia bukan manusia, terbukti dari kakinya yang gak menapak di tanah.
Assalamualaikum, ujar Pak Agam yang disambut hangat sama sosok ibu dari Aisyah. Kami masuk ke rumah sederhananya. Aisyah kelihatan lagi duduk di depan TV dan kelihatan pucat. Dia tersenyum dan menyapa kami semua. Bantal ditumpuk sedemikian rupa buat sandaran dia, dan bau minyak kayu putih mendominasi ruang tamu rumahnya. Gimana Aisyah, udah baik kan? Ucap Pak David. Aisyah tersenyum dan mengangguk. Sebentar ya, saya buatkan minum dulu, ujar wanita kepala 4 itu. Tapi Pak Agam menahan tangannya ketika beliau hendak beranjak bangun. Tidak usah repot-repot Bu, kalau boleh tahu Mbak Vitanya ada di rumah. Vita, tadi kemana nak mbakmu itu? Tanya Ibu Aisyah pada anak bungsunya. Aisyah hanya menggeleng pelan, entah karena terlalu lemas atau malas menjawab. Sebentar ya Pak, saya panggilin dulu, di belakang rumah mungkin. Kemudian ibu itu beranjak pergi. Gak sampai 15 menit kemudian, waktu kami lagi ngobrol sama Aisyah, ibu itu kembali dengan diikuti seorang perempuan yang kutebak sudah berusia 30 tahunan. Mbak Vita, ujar Pak David. Wanita itu tergugu di depan pintu. Aku sama Tania keheranan lihat dia yang kelihatan marah lihat kami semua datang ke rumahnya. Mau apa kalian semua kesini? Tanyanya dengan nada ketus. Keluar, gak usah kesini, ulang Mbak Vita, mukanya merah padam. Dia bahkan terlihat adu mulut sama ibunya sendiri. Aku terlonjak kaget saat ada tangan yang menepuk bahu aku cukup kencang. Dan entah kenapa, tiba-tiba aku punya kebencian yang teramat besar sama Mbak Vita. Seolah pengen aku samperin dia dan aku cekik sampai mati. Tapi sebenarnya rasa sedih yang lebih mendominasi. Sampai tanpa sadar aku nangis. Awalnya 1 tetes air mata lolos dari mata. Tapi tanpa dikomando, aku langsung nangis sesegukan. Pak David menepuk-nepuk pipi aku agak keras. Mai, istighfar, astagfirullahalazim. Tapi aku gak sempat ngucap kalimat istighfar, karena setelah itu aku benar-benar gak ingat apapun lagi. Entah jam berapa aku sadar, tapi yang pasti kepala aku pusing, mual, dan badan rasanya remuk semua. Aku ada di salah satu kamar rumah Aisyah. Tania yang sedari tadi mijit telapak tangan aku kelihatan kaget. Dia pun bergegas lari ke pintu. Pak, Mai udah sadar. Sedetik kemudian Pak David mengekor di belakangnya. Tania bantuin aku duduk dan minum teh hangat. Aku masih mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ini. Saya kerasukan, Pak. Iya, kerasukan. Tapi gak lama, kamu terlalu nahan, jadi yang merasukin kamu itu gak bisa diajak komunikasi. Tapi Pak, yang ngerasukin saya... Iya, saya tahu. Tania cuma dengar obrolan kita dalam diam. Aku tahu dia penasaran, tapi dia kelihatan enggan bertanya. Mungkin karena ada Pak David. Ya udah, kamu istirahat dulu. Kalau udah mendingan baru keluar. Dan benar saja, Tania langsung memberondong aku dengan banyak pertanyaan yang bikin kepala aku nyut-nyutan. Tadi kamu teriak-teriak kayak orang gila. Kalau rumahku deket mah udah ku tinggalin pulang kamu. Pakai segala nyakar mukanya Mbak Vita lagi. Aku melotot, gak percaya. Aku nyakar mukanya Mbak Vita. Beneran? Iya. Habis nangis langsung pergi orangnya. Rasa gak enak hati langsung menelingkupi. Aku bingung harus bereaksi gimana. Aku sendiri pun gak ingat melakukan hal itu. Begitu keluar kamar, aku lihat Pak David lagi berbincang sama ibunya Aisyah, di samping Aisyah yang tidur. Aku sama Tania bergabung duduk di samping Pak David, serius mendengarkan apa yang dikatakan Ibu Aisyah. Sejak berita kematian anak itu, Vita jadi bahan kunjingan di sekolahannya, makanya dia nggak mau ngelanjutin sekolah. Dia pernah deket sama beberapa cowok, Pak, hampir mau nikah juga, tapi selalu dibatalin. Mereka selalu bilang didatengin cewek yang akan mencelakai kalau mereka nikah sama Vita. Bahkan beberapa kali Vita mau bunuh diri. Katanya dia udah bosan hidup.
Jelas Ibu Aisyah lalu menangis sesegukan. Pak David mencoba menenangkan beliau dengan mengusap punggungnya pelan. Jujur, aku iba. Tapi walaupun Vita udah menerima ganjarannya, itu nggak membenarkan apa yang udah dia lakuin ke Asih. Sebaliknya, walaupun Asih juga pernah disakiti dan dendam, tapi ini udah kelewatan batas. Maaf Bu, memangnya Mbak Vita belum pernah ke makam Mbak Asih? Minta maaf mungkin, bisa jadi setelah minta maaf, keadaan bakal membaik. Tanyaku hati-hati. Ibu Aisyah menggeleng. Dia malah semakin benci sama yang namanya Asih. Kadang dia suka ngomong sendiri, hidup nyusahin, mati masih aja nyusahin. Demi Allah, Nduk, saya udah berkali-kali menyuruh dia minta maaf dan sholat, tapi dia malah ngamuk. Bahkan waktu adiknya terus-terusan kerasukan pun, dia seolah tutup mata. Sebagai ibu, saya sakit lihat anak saya begitu. Tolongin saya, Pak. Saya tahu kamu juga kenal Asih itu. Saya mohon bilang padanya, tolong bebaskan anak saya. Kalau Vita nggak mau, saya yang akan minta maaf. Kalau dia mau mengganggu, ganggu saja saya, jangan anak saya. Pak David tersenyum getir mendengar penuturan Ibu Aisyah. Anak ibu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bu, supaya jadi pembelajaran bagi kita semua. Ibu Aisyah menangis semakin keras, bahkan Aisyah sampai bangun dari tidurnya. Tania ikutan menangis di samping aku. Memang ini semua pasti jauh dari ekspektasi semua orang. Andai semua siswa di sekolahanku tahu keadaan keluarga Aisyah saat ini, mungkin mereka nggak akan nyebarin rumor soal kutukan itu, bahkan menjadikan itu lelucon. Aku buka tas sekolah aku yang nggak jauh dari sana, dan mengambil sebuah gelang dari benang yang disambungkan dengan peniti. Kata nenek aku, ini gelang tolak bala. Dulu aku dikasih gelang ini karena aku selalu nangis tiap lihat penampakan. Tapi beranjak remaja, setelah mulai terbiasa sama penampakan yang aku lihat, aku pun udah nggak pernah pakai gelang itu lagi. Nih Aisyah, dipakai kamu aja, kamu lebih butuh. Kata aku sembari memakaikan gelang itu di tangan Aisyah. Bukan mau sombong, tapi aku yakin mereka nggak punya uang, walaupun cuma buat ke orang pintar atau ustadz. Apa ini? Udah dipakai aja, biar nggak diganggu terus. Makasih ya, Mai. Makasih ya, Nduk. Aku cuma tersenyum, kepikiran juga gimana caranya biar ini semua cepat berakhir sebelum makin parah. Apalagi Mbak Vita yang egonya masih aja tinggi. Aku udah terseret terlalu jauh di sini dan udah nggak ada jalan buat mundur. Aku pasti bakal jadi sasaran kebencian Asih juga. Hari itu kita bertiga harus pulang tanpa menghasilkan jawaban apapun. Karena sampai menjelang maghrib pun Mbak Vita nggak kunjung pulang. Lanjut keesokan harinya, di mana teror mulai membayangi aku. Tania nggak masuk sekolah dengan izin sakit. Aku yang emang udah terlanjur dijauhin sama yang lain pun lebih milih ke perpustakaan selagi menunggu bel masuk. Di perpustakaan waktu itu yang jaga adik kelas aku, kelas 7. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Aku tanya penjaganya kemana, dia bilang lagi ke kamar mandi. Setelah milih novel yang kemarin belum selesai aku baca, aku pun duduk di salah satu spot favoritku. Waktu udah terhanyut dalam cerita. Tiba-tiba sebuah buku yang agak tebal melayang ke kepala aku. Aku pun mengadu sakit dan berbalik, mencari siapa pelaku pelemparan. Gak ada siapa-siapa. Karena terlanjur kesal, aku pun keliling semua lorong yang terpisah rak buku dan tetap nyari orang itu. 5 menit aku bolak-balik area itu. Tapi emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya aku nyerah dan bergegas menuju pintu karena perasaan udah gak enak. Shh, Mai. Aku berhenti waktu ada yang manggil nama aku dari belakang. Pas aku nengok, satu buku kecil melayang dan mendarat mulus di jidat aku. Aku kembali mengadu pelan dan menatap horor ruang kosong di depan aku. Aku yang emang udah jatuh terjengkal pun makin gemetar ketakutan.
Celingak-celinguk berharap orang yang ngelempar buku itu bukan sosok yang saat ini berputar di kepala aku. Hampir semua buku di rak di depan aku jatuh ke lantai. Aku meraih gagang pintu, tapi terkunci. Sedetik kemudian semua buku itu terlempar ke arah aku. Aku pun cuma bisa berteriak sambil merem dan menutupi muka pakai tangan. Punggung tangan aku perih waktu halaman buku yang tajam menggores. Aku menangis karena emang beneran takut. Seseorang megang bahu aku dan aku pun makin berteriak histeris. Pergi, pergi! Mbak kenapa? Aku berhenti menangis dan ngintip dari balik tangan. Itu adik kelas yang tadi jaga perpustakaan. Aku pun berjingkat mengamati sekitar. Emang benar, sekarang aku duduk di depan pintu. Tapi pintu perpustakaan terbuka lebar. Buku-buku yang tadi jatuh dan melayang ke aku pun masih utuh di rak masing-masing. Apa aku mimpi? Gak mungkin, pikir aku waktu itu. Aku lihat tangan aku dan emang tangan aku lecet sana-sini. Mbak gak apa-apa? Tanya adik kelasku yang ternyata namanya Cici. Aku berdiri, udah gak peduli penampilan aku sekarang seperti apa. Setelah aku bilang aku gak apa-apa, aku langsung beranjak dari perpustakaan dan ke kamar mandi. Niat hati mau cuci muka. Aku pilih ke kamar mandi yang dekat dengan BK, karena di sana lebih bersih. Sehabis cuci muka dan mau keluar, lagi-lagi aku terkunci di kamar mandi. Aku gedor-gedor pintu, panik karena emang di kamar mandi yang sempit itu. Aku ngerasa gak sendirian. Aku familiar sama bau dan auranya. Tanpa harus nengok pun aku tahu itu asik. Gak ada yang bisa aku lakuin selain nangis dan gedor-gedor pintu lebih keras. Berharap ada orang yang cepat-cepat keluarin aku dari sini. Entah kenapa, moto aku untuk gak panik menghadapi makhluk halus hilang seketika. Saat aku udah hampir putus asa, pintu dibuka dari luar. Sosok Pak Jeli, tukang kebun sekolah aku, adalah hal yang pertama kali menyambut. Mukanya kelihatan khawatir, lihat aku yang matanya sembab dan masih sesegukan. Kenapa, Nduk? Aku menyeka air mata yang masih menetes, lambat-lambat dengan tangan gemetaran. Nafas sudah mirip orang habis lari maraton. Lihat Pak David nggak, Pak? Tanya aku dengan suara bergetar. Tadi sih di musola, sholat duha sama Pak Sutrisna. Sekarang nggak tahu masih di sana apa enggak. Setelah berterima kasih, aku pun langsung setengah lari ke musola. Di sepanjang jalan banyak anak yang bisik-bisik dan menatap aku aneh. Aku nggak peduli lagi apa yang mereka gosipin. Benar saja, di depan musola Pak David lagi duduk sembari pakai sepatunya. Sajadah biru bertengger di pundak kirinya yang dilapisi baju olahraga kuning. Pak, dia cuma lihat aku sekilas dan melanjutkan acara memakai sepatunya. Iya, ganti sekarang aja. Gak apa-apa, saya kasih waktu 10 menit setelah bel masuk buat kumpul di lapangan. Memang jam pertama setelah istirahat hari itu kelas 9A adalah jadwal olahraga yang dibimbing beliau. Aku berdecak kesal dan berjongkok di depannya. Pak, saya digangguin ASI, Pak. Kata aku yang kemudian berhasil mengalihkan atensinya. Dia menatap aku dengan raut muka yang kaget. Kamu habis nangis? Untuk sejenak aku lupa kalau Pak David itu guru. Niat aku ketemu dia adalah aku pengen ngeluh dan komplain soal gangguan ASI yang aku alami. Kalau aja hari itu dia nggak nyuruh aku buat bantu Aisyah pas dia kerasukan ASI dan nggak melibatkan aku dalam permasalahan ini, mungkin hari ini kehidupan aku yang damai masih berlaku. Tapi lihat muka beliau yang kusut, aku tahu kalau yang aku rasain itu nggak sebanding dengan yang dialami beliau. Roh kakak kelasnya bikin teror di mana-mana. Di sisi lain dia juga masih harus memenuhi tugasnya sebagai guru. Apa aku masih harus menambahi beban dia dengan renyekan aku?
kamu habis nangis. Ulangnya, sepertinya dia nggak dengar apa yang aku omongin soal ASI tadi. Iya Pak, habis baca novel. Aku berdiri dan tersenyum kikuk ke dia. Dia cuma geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Aku pamit balik ke kelas sehabis itu, karena bel masuk udah berbunyi. Aku bisa bernafas lega karena setelah hari itu aku nggak lagi ngalamin gangguan fisik. Jadi cerita aku bawa maju ke 2 hari kemudian ya. Aisyah dan Tania udah masuk sekolah. Kita sebagai trio yang dikucilkan di sekolah pun harus cari tempat nongkrong yang nggak terlalu ramai. Perpustakaan jadi pilihan. Walaupun aku trauma, tapi akhirnya ngikut mereka aja. Tania yang pertama kali buka pembicaraan dengan suara yang agak berbisik. Mbak Vita udah pulang. Aisyah yang ditanya pun cuma mengangguk dan senyum. Kamu 2 hari gak masuk kenapa Tan? Mendengar pertanyaan aku, sontak Tania nyuruh kita berdua lebih merapat ke dia. Percaya gak percaya, aku ketempelan. Ketempelan apa? Jadi pas pulang dari rumah Aisyah malamnya, aku meriang. Habis dikerokin mama aku tidur. Aku malah ketindian. Yang nindihin aku bukan gendruwo atau puto ijo, tapi cewek pakai baju OSIS. Apa itu yang namanya Mbak Asi? Kami semua saling tatap, antara takut dan bingung. Aku dicekik, terus pas bisa bangun, gak berani tidur lagi. Paginya ada bekas ini, dan aku gak bisa jalan. Ujarnya sambil menunjukkan jejak memar mirip 3 jari di leher kirinya. Terlihat memar dan membiru seperti habis benar dicekik. Aku coba pegang leher dia pas di bekas membiru itu, hati-hati. Sakit nggak? Tania menggeleng. Aku kaget waktu Aisyah memekik tertahan. Mai, tanganmu kenapa? Tania pun langsung megang tangan aku yang dihansaplas. Akhirnya aku ceritain kejadian 2 hari yang lalu dari awal sampai akhir. Dan kesimpulan yang aku ambil, ASI ini ganggu lewat alam bawah sadar, tapi ninggalin luka fisik di dunia nyata. Aisyah langsung kelihatan gak enak hati. Maaf ya. Gak apa-apa, biasa aku mah diganggu begini. Bohongku sembari memaksakan tawa. Aku emang sering diganggu, tapi gangguan fisik baru sekali ini. Sekarang gimana? Ayo lapor ke Pak Agam atau Pak David aja. Celetuk Tania. Aku cuma diam sembari mikir. Akhirnya aku cerita siapa itu ASI ke mereka berdua yang belum tahu. Bulu kuduk aku merinding tiap kali menyebut nama itu. Aisyah kelihatan paling shock karena secara nggak langsung kakaknya yang udah bunuh ASI. Maaf ya, gara-gara kakakku jadi begini. Aku dan Tania mengangguk kompak, berusaha saling menguatkan. Ada yang kenal Erik? Suasana jadi hening seketika. Aisyah berdiri dan mengitari rak buku. Beberapa menit kemudian dia balik dengan buku alumni tahun 1999. Kalau Erik sepantaran sama Mbak Vita, harusnya ada di sini. Ya, kami harus berjuang membebaskan diri dari kutukan ASI sendiri. Gak banyak informasi yang bisa kita temukan di buku alumni. Selain tanggal lahir, alamat, dan lainnya yang sama sekali gak membantu. Alamatnya masih sama gak ya? Pikir aku. Tapi walaupun alamatnya masih sama pun, terlalu jauh buat kita samperin. Dan juga kita sendiri gak tahu sifat Erik yang sebenarnya gimana. Jadi kita bertiga mengabaikan clue tersebut. Tunggu. Ujar Tania menghentikan gerakan membolak-balik halaman yang Aisyah lakukan. Kenapa? Ini Mbak Noni kan? Jelasnya sambil menunjuk foto gadis berambut sebahu. Memang benar, di sana tertulis nama Noni, Putri Ningrum. Nama itu gak asing di telinga aku deh. Aku melotot, gak percaya. Seingat aku bukannya Noni itu salah satu teman Mbak Vita yang pernah diceritakan Pak David ke aku. Kamu kenal? Dia mah kakak sepupuku. Ternyata sepantaran sama kakakmu.
Ujarnya sembari tertawa, kontras sama aku yang udah menegang di posisi sekarang ini. Aisyah melirik aku dan Tania bergantian. Kenapa, Mai? Mendengar pertanyaan Aisyah yang bingung, Tania langsung berhenti tertawa. Mbak Noni itu temennya Mbak Vita yang ikut bully ASih. Sekarang gantian, mereka yang diam 1000 bahasa. Bener Tan, rumahnya Mbak Noni deket rumahmu? Tanya aku sembari mengatur nafas. Kita bertiga sepakat buat ke rumah Tania dulu dan mencari tahu cerita ASih dari sudut pandang dia. Selama ini aku cuma mengandalkan cerita dari Pak David dan masih banyak potongan-potongan cerita yang aku rasa kurang lengkap. Iya, ya udah, ayo. Udah lebih dari setengah jam aku jalan kaki, tapi belum juga kelihatan rumah Tania. Ini pertama kalinya juga aku ke rumah dia. Karena sebelumnya aku hampir nggak pernah main ke rumah temen. Aku lebih suka mengurung diri di rumah sejujurnya. Sepeda terpaksa aku tinggal di sekolah karena mereka berdua biasa ke sekolah jalan kaki dan sesekali diantar. Aisyah yang bernafas paling ngos-ngosan. Gak heran, fisik dia emang cenderung lemah. Akhirnya aku bisa bernafas lega kala Tania berbelok masuk ke halaman rumah yang menurut aku lumayan wah di tahun itu. Segera aku dudukkan diri di teras rumahnya, disusul Aisyah yang langsung aja membanting tas sekolahnya. Ini rumahmu? Tania cuma tersenyum dan menggeleng, lalu beranjak masuk. Aku cuma mengernyit bingung. Kalau bukan rumahnya, terus ini rumah siapa? Semua pertanyaan aku terjawab kala Tania keluar diikuti sosok perempuan yang dilihat sedang menggendong anaknya dari rumah. Perempuan itu tersenyum lebar pada kami berdua. Aku dan Aisyah bangkit dan menyalami perempuan itu, sembari menggendong anak laki-laki dalam gendongannya, yang kutebak baru berusia 3 tahunan. Kok nggak diajak ke rumahmu aja temennya Tan? Tanya perempuan itu. Aku tahu itu Mbak Noni. Wajahnya masih terlihat sama seperti yang kulihat di buku alumni tadi. Ibu sama bapak ke sawah, gak ada yang bikinin minum. Mbak Noni berdecak kesal, sementara aku dan Aisyah tertawa pelan. Mbak Noni lalu bangkit dan masuk ke dalam, meninggalkan anaknya yang namanya Reno di pangkuan Tania. Anak itu kelihatan anteng. Sesekali ia tertawa karena digodain Aisyah. Gak berselang lama beliau keluar dengan 3 gelas teh hangat dan sekaleng biskuit. Lagi-lagi dia tersenyum ramah. Untuk sesaat aku gak percaya kalau dia pernah membuli ASih. Kontras dengan kakak Aisyah yang emang kelihatan temperamental. Mbak Noni kelihatan terlalu lembut buat melakukan hal itu. Lama banget gak ada temennya Tania yang main kesini. Terakhir siapa ya? Eka sama Tias kayaknya. Kalian sekelas juga. Aku dan Aisyah mengangguk kompak. Karena haus dalam perjalanan, teh hangat di depan kami pun tandas seketika. Ngerjain tugas? Tanyanya lagi. Kami semua diam dan saling tatap. Anu Mbak, sebenarnya kita mau tanya soal ASih. Aku bisa lihat ekspresi mukanya langsung berubah total. Raut wajah ramahnya langsung luntur seketika. Walaupun dia diam, aku tahu agaknya dia marah. Tapi sedetik kemudian ekspresinya kembali ramah lagi. ASih itu siapa? Teman kamu ya Tan? Dia malah balik bertanya. Tania memandang Mbak Noni jengah. Mbak, ini adiknya temanmu dulu, adiknya Mbak Vita. Mbak Noni kembali menegang dan memandang Aisyah dengan tatapan yang aku gak ngerti apa artinya. Marah, iba, sedih. Kemudian dia berganti melirik aku sebentar. Kamu tahu ASih dari mana? Karena aku diganggu Mbak. Kita semua diganggu. Makanya ceritain siapa itu ASih, kata Tania sedikit berteriak. Reno yang di pangkuannya pun sekarang menangis karena takut. Sudut pandang Mbak Noni. Aku mendengar kabar burung pagi ini. Kalau adik kelas yang dulu sering kuganggu memutuskan untuk bunuh diri di kelasnya. Tanpa dikomando, rasa takut membuncah begitu saja. Jadi aku membolos pelajaran hari ini. Dan aku mendatangi SMP ku dulu.
Sesampainya di sana, suasana masih riuh. Beberapa polisi kelihatan berlalu lalang. Garis polisi melintang di sepanjang pintu masuk kelas 9D. Aku gemetar, ketakutan, mengintip dari tembok lahan parkir. Kantong jenazah hitam itu membuatku bergidik ngeri. Kenapa dia bunuh diri? Dari yang ku dengar karena ia lelah oleh bullying yang menimpanya. Aku menangis tanpa suara begitu saja. Aku juga pernah membulinya, walaupun itu hanya semata-mata karena suruhan Vita. Tapi tetap saja, aku sudah membuat gadis itu mengakhiri hidupnya sendiri. Mataku beralih pada sosok yang berdiri di lapangan bola, jauh di depan sana. Aku harus menyipitkan mata memandang cowok itu. Dia bukan siswa SMP tentu saja, karena seragamnya sama sepertiku, SMA. Aku tercekat ketika menyadari dari figurnya itu adalah Erik. Aku segera mencari jalan memutar dan berlari mengejarnya yang sudah mulai beranjak. Aku sempat kehilangan dia karena jarak dari tempatku berdiri kala itu ke lapangan bola sangatlah jauh. Lama kemudian aku menemukan sosoknya di belakang kantin SMP yang tutup. Area itu memang sudah sejak lama tidak dipakai dan berada cukup jauh dari area sekolah. Erik, panggilku lirih sembari berjalan menghampirinya. Dia melirikku sebentar dengan bibir yang masih mengepulkan asap putih. Sejak kapan ia merokok? Wajahnya tampak juga nampak kacau. Erik, ada apa? Kamu tahu anak itu sekarang bunuh diri? Kamu apain? Tanyaku setengah berteriak. Aku dongkol setengah mati. Sedangkan dia masih sibuk menatap kosong hamparan sawah di depannya sembari merokok. Apa kamu yang ngehamilin dia? Erik langsung menatapku marah. Dia melempar puntung rokoknya dan mencengkram tanganku kencang sampai aku meringis sakit. Apa maksudmu? Asi hamil, kamu kan yang hamilin? Dia melepas cengkramannya dan beralih menjambak rambutnya sendiri, frustasi. Aku kembali menangis dan menatapnya tak percaya. Aku mau tanggung jawab, tapi Asi gak ngomong apa-apa ke aku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Ya Allah, Rik, dia masih SMP. Kalaupun kamu mau tanggung jawab, emangnya itu baik? Dia tidak terima dan malah menuding mukaku dengan jari telunjuk. Gak usah ngomongin baik dan buruk. Kamu, Vita, dan teman-temanmu yang bikin dia mati. Kemudian dia beranjak meninggalkanku yang masih merutuki perbuatanku. Dengan tangan bergetar, aku merogoh ponselku dan menelpon Vita. Fit, gimana ini? Kataku sesaat sambungan diangkat. Bukannya terlihat bersalah, dia malah membentakku. Gimana apanya? Dia mati sendiri, ya biarin aja. Bukan urusanku. Malah bagus kalau dia sadar diri. Lalu panggilan terputus. Aisyah lagi-lagi kaget mendengar cerita Mbak Noni. Nggak menyangka tabiat kakaknya seburuk itu dulu. Aku dulu juga pernah diganggu, didorong dari tangga sekolah sampai tulang selangkanganku patah. Kata orang aku teledor, tapi habis sembuh dari operasi, aku bilang ke orang tuaku soal ASI. Jadi aku dibawa ke orang pintar. Terus gimana Mbak? Kata orang pintarnya, aku disuruh ziarah ke makam dia dan minta maaf. Habis itu, alhamdulillah, gak pernah diganggu lagi. Aku manggut-manggut mendengar penuturannya. Buat menyuruh hantu pergi, kita harus tahu apa yang dia mau. Dan sekarang aku udah tahu apa mau Asi. Tapi kalau keinginan dia sesederhana itu, kenapa dia malah menyelakai kita bertiga? Besoknya aku langsung nunggu Pak David di lahan parkir guru. Aku harus ngasih tahu bagian terakhir dari teka-teki Asi. Selang 15 menitan Pak David datang. Setelah dia lepas helm, aku langsung samperin dia. Pak, saya udah tahu apa mau Asi. Pak David pun tersenyum simpul sambil menuruni motornya. Apa? Aku menjawab sambil berjalan. Dia mau Vita datang ke makamnya dan minta maaf. Pak David tertawa kecil ke arahku. Saya udah tahu, Mai. Saya kan sudah bilang waktu kita ke rumah Aisyah. Buat apa saya ke sana kalau nggak buat ketemu dan bujuk Vita?
Tiba-tiba rasa malu muncul tanpa dikomando. Iya, padahal dulu dia udah pernah bilang. Aku waktu itu gak fokus karena terus diikuti Asih. Kamu ada rencana apa emangnya? Hah? Iya, setelah kamu tahu ini, kamu ada rencana apa? Aku diam, tapi sebenarnya aku, Aisyah, dan Tania sepakat buat berusaha bujuk Mbak Vita supaya mau ziarah ke makam Asih dan minta maaf. Hari itu aku adalah murid kelas 9 yang paling terakhir pulang. Setelah memastikan Tania dan Aisyah dijemput ayah masing-masing, aku baru beranjak ambil sepeda ke parkiran. Tapi ketika lewat lorong sebelah tempat parkir, ada yang nahan tangan aku. Aku nengok dan merinding seketika. Itu Asih. Jadi aku berusaha melepaskan tangan aku dengan panik dari cengkramannya. Bentar, Mai, aku mau bilang. Lagi-lagi aku tercekat dengan suara Asih. Udah berselang lama, aku gak pernah komunikasi sama hantu. Selain teman aku, Kim. Dan apa-apaan dia itu. Setelah nyelakain aku beberapa hari lalu, sekarang dia ngajakin aku ngobrol. Menghindari hal-hal buruk, aku pun mengikuti ragu-ragu dia yang sudah duduk di tangga menuju lab IPA. Jujur aku merinding dan enggan. Apalagi ini tempat di mana semua teror ini bermula. Bibir pucatnya tersenyum, lihat aku yang duduk agak jauh dari dia. Aku justru merasa harus waspada. Jangan tertipu sama sikap ramah hantu. Bagaimanapun hantu tetaplah hantu. Kenapa kamu ganggu kita? Dia lagi-lagi tersenyum dengan pertanyaan aku. Karena saya kasihan sama kamu. Hah? Dai aku berkerut dalam, gak ngerti sama jawaban yang dia katakan. Kamu sama seperti saya. Bukannya kamu sekarang dikucilkan. Kamu sama seperti saya, kata dia. Emosi aku terpancing dengar omongan dia. Aku gak merasa terbebani, asal kamu tahu, hidup normalku emang begitu. Enggak, kamu bahkan menyalahkan saya setiap harinya. Kamu menganggap saya ancaman kan? Padahal saya melakukan itu karena merasa bersalah. Maksudmu apa? Saya melukai kamu karena saya merasa bersalah, jadi alasan kamu dikucilkan di sekolah. Kamu sama dengan saya. Aku menelan ludah gugup melihat dia tersenyum. Aku malah merasa berhadapan dengan psikopat daripada hantu. Aku gak ngerti, gumam aku pelan. Saya mau bantu kamu supaya lepas dari beban yang kamu rasakan sekarang. Kamu gak harus dikucilkan. Boleh kan saya bantu kamu? Aku diam, bingung mau jawab apa. Gimana cara dia bantu aku? Aku waktu itu mikir kalau dia bakal pergi dan menjauh dari aku. Jadi aku mengangguk cepat. Gak aku sangka. Dia malah melayang ke arah aku dan mencekik leher aku. Sampai kepala aku nyut-nyutan terbentur anak tangga. Aku megap-megap sambil berusaha ngelepasin tangan dia dari leher aku. Tapi dia malah tersenyum sambil menangis di atas aku. Pandangan aku udah memburam, leher dan dada aku sakit. Aku pikir aku bakal mati. Apa ini takdir aku? Gak lucu banget kalau aku mati gara-gara hantu. Maaf, saya cuma mau bantu kamu, katanya sembari mencekik aku lebih keras lagi. Aku udah batuk-batuk parah. Rasanya darah aku terkunci di kepala semua. Sebelum aku kehilangan kesadaran, aku sempat dengar ada yang manggil nama aku. Mai! Asih seketika menghilang jadi asap putih waktu orang itu datang. Siapapun dia, aku bersyukur dia datang di saat-saat seperti ini. Aku pun sontak bangun dan terbatuk-batuk, mengais oksigen dengan kepayahan. Rasanya pengen muntah, tapi gak ada yang keluar. Pening bikin kepala jadi berat dan pandangan berkunang-kunang. Keringat menetes di badan aku yang gemetaran, tapi yang aku rasa cuma dingin. Apa begini ya rasanya orang meregang nyawa? Mai, kamu kenapa? Aku lirik dia sebentar, ternyata Bu Indah.
Dia mencoba mendekati aku, kemudian berhenti agak ragu ketika aku dengan panik menutupi leher yang memerah dengan tangan. "Kamu ndak apa-apa kan?" Ulangnya lagi memastikan. Dengan sedikit memaksakan senyum, aku mengangguk. Bukan bermaksud nggak sopan, tapi buat nelan ludah aja rasanya leher aku sakit. Jadi aku nggak yakin suara aku udah balik atau belum. Beliau tergugu di tempatnya, sementara aku masih sibuk mengisi paru-paru dengan oksigen. Perlahan wajah aku kembali ke warna aslinya. "Kamu ndak apa-apa, saya tinggal." Iya Bu, saya juga mau pulang." Dia masih terlihat bingung sebelum akhirnya melenggang pergi setelah menepuk bahu. Jelas dia bingung. Kalau kamu di posisi dia yang lihat anak didiknya tiduran di tangga sembari megap-megap, apa kamu nggak merasa aneh? Setelah cukup lama terduduk di sana, aku akhirnya mutusin buat cepet-cepet pulang. Mulai hari itu, aku langsung parno sendirian di sekolah. Sesampainya di rumah, aku langsung melenggang ke kamar, mengabaikan nenek aku yang lagi nonton TV di ruang tengah. Aku banting tas sekolah aku ke sudut ruangan dan berdiri di depan kaca. Sesuai dugaan, walaupun dia bukan manusia, tapi cekikannya meninggalkan bekas fisik. Warna merah gelap menghiasi leher bagian depan. Aku menghela nafas, ini bakal lama hilangnya. Aku menyuap sesuap demi sesuap makanan di hadapan. Sementara di seberang meja nenek aku sibuk mengamati aku dalam diam. Lama-lama aku risih, jadi aku angkat kepala dan memandangnya heran. "Kenapa? Emang gak panas pakai baju begitu?" Aku menggeleng dan memasukkan suapan terakhir ke dalam mulut. Aku sengaja memakai baju yang lehernya tertutup. Terpaksa daripada diceramahin nenek panjang kali lebar soal bekas cekikan. Tapi nyatanya itu nggak berhasil. Aku lupa kalau kemampuan aku lihat mereka yang tak kasat mata itu menurun dari dia. Bahkan dia bisa lihat orang itu jujur atau berbohong. Dia mendekati aku dengan langkah 1000 dan menarik kerah baju aku agak kasar. Aku meringis ketika jari dia nggak sengaja kena bekas itu. Sakit. "Kamu berantem sama siapa?" "Aku nggak berantem, Nek." Dia mengelus pelan bekas cekikan di leher aku. Agak lama, dan kemudian dia melotot, horor ke aku. "Kamu kenapa bisa terlibat di masalah ini? Kan udah nenek bilang, manusia nggak boleh ikut campur urusan mereka. Kenapa?" Tanya nenek aku dengan intonasi meninggi. Jujur aku takut, aura di sekitar sini langsung menggelap seketika. Akhirnya aku ceritakan semua dari awal sampai akhir. Nenek aku sesekali menyelah dengan marah. 1 jam setelahnya cerita sampai pada kesimpulan yang aku dapat. "Kamu yakin dia bukan jin kafir?" "Iya, Nek. Dia itu nyelakain kamu. Sebenarnya dia mau bantu Mai biar gak dikucilkan lagi, tapi caranya salah. Pikirnya kalau Mai mati, Mai bisa bebas dari masalah." Nenek aku memicit pelipisnya sembari menyenderkan kepala di punggung sofa. Kemudian dia masuk di kamarnya yang seumur-umur aku belum pernah masuk ke sana. Gak berselang lama dia keluar dengan 2 gelang yang sama yang pernah aku kasih ke Aisyah. Sekarang pakai, mau dia jin kafir atau bukan, tapi dia tetap udah dibutakan amarah. Ini yang satu buat temanmu itu. Setelah itu kamu gak bakal lihat dia. Dan ada kemungkinan dia bakal marah dan bisa mencelakai orang lain. Dia bakal pergi dalam waktu singkat. "Siapa, Nek?" Nenek aku melempar senyum. "Nanti kamu tahu sendiri. Sekarang nenek hilangin dulu bekas ini." Aku mengernyit heran. Ini kan bekas cekikan. Emangnya bisa langsung hilang? "Ini semacam tanda yang dia kasih ke kamu. Sama seperti tanda yang dimiliki temanmu itu. Kalian jadi target dia." Gak terasa seminggu berlalu sejak kejadian itu. Kita bertiga seperti kembali hidup normal. Gak ada gangguan fisik atau mental dari ASih yang kita terima. Tapi masalah kita tinggallah gimana caranya membujuk Mbak Vita supaya mau minta maaf. Dan ini semua kelar. Selama seminggu itu pula kita hampir setiap hari mampir ke rumah Aisyah.
dengan alasan main atau mengerjakan tugas. Tapi nggak pernah menghasilkan apapun. Setiap lihat kita di rumah, Mbak Vita langsung pergi dan baru kembali malam harinya ketika aku dan Tania udah pulang. Nggak tahu kemana. Sekarang aku dan Tania lagi di UKS, mengobati luka di sudut bibir Aisyah yang berdarah. Ini ulah kakaknya sendiri, karena Aisyah selalu meracau soal ASih katanya. Kakak waras mana yang tega menampar adiknya sendiri cuma karena masalah begitu? Kok bisa? Tanya Tania. Ada kesal terselubung di kalimatnya. Aku tahu itu. Walau sebenarnya kejadian ini dia sama sekali gak deket dengan Aisyah. Tapi sekarang dia seolah gak terima kalau Aisyah disakiti. Mata aku malah bergulir memandang lorong-lorong kelas 7 dan 8 yang ramai siswa berlalu lalang. Kita bertiga izin ke UKS dan di kelas sedang berlangsung mapel fisika. Apa yang diadakan kegiatan belajar mengajar cuma kelas 9. Gak lama kemudian sebuah pengumuman disiarkan dari ruang TU. Menyuruh semua siswa buat kumpul di lapangan upacara. Kita bertiga bergegas ke sana karena jaraknya gak terlalu jauh dari UKS. Bu Ratna menjelaskan, kalau hari ini semua siswa melanjutkan pelajaran di rumah. Ada salah satu rekan wakil kepala sekolah, Pak Didik, yang meninggal. Jadi para guru dan staf akan pergi melayat. Bu Ratna juga meminta 2 perwakilan siswa dari tiap tingkat untuk ikut serta. Saat nama aku disebut, mereka langsung hening seketika. Aku merasa gak nyaman dipandangi begitu. Satu nama lagi disebut, tapi Aisyah langsung mengajukan diri buat ikut serta. Seakan tahu kalau siswa kelas 9C yang tadi disebut namanya bakal keberatan dekat sama aku. Pengumuman selesai, para siswa berbondong-bondong pulang. Pak David menghampiri aku dan Aisyah yang masih duduk di depan ruang TU. Terpisah sama 4 anak lainnya yang duduk di tangga aula. Kalian kalau keberatan ikut nggak apa-apa, perwakilan kelas 7-8 aja nggak ikut kok. Ikut aja Pak. Iya, tapi jangan kaget ya. Aku sama Aisyah memandang Pak David heran. Kaget, kenapa? Dan pertanyaan itu terjawab ketika kita sudah sampai di rumah duka. Foto seorang pria terpajang di tengah ruangan, menggambarkan bahwa dia yang meninggal. Aku menatap foto itu nggak percaya. Pasalnya aku pernah lihat dia, walau nggak secara tatap muka. Aku yakin itu Erik. Wajahnya masih mirip sama yang ada di buku alumni. Di seberang ruangan ada anak kecil yang wajahnya mirip Erik, mengusap bahu ibunya yang masih menangis. Dengan ragu aku mengikuti Pak David melangkah mendekat ke sana. Pak David pun menjelaskan dengan sedikit berbisik, kalau Erik meninggal karena tersetrum kabel listrik saat dia memanjat pohon untuk mengambil layangan anaknya yang nyangkut. Erik itu keponakan Pak Didi. Sekarang tanda tanya besar di kepala aku terjawab soal kenapa sekolah seakan berusaha mengubur kasus ASih. Karena Erik masih keluarga guru di sekolah itu. Semua terasa masuk akal. Apalagi di surat terakhir ASih nggak menjelaskan perihal siapa yang menghamili dia. Erik bisa dengan mudahnya bersih, bahkan kini sudah menikah dan mempunyai anak. Saat aku sibuk dengan pemikiran aku sendiri, anak laki-laki Erik mendekati aku dan Pak David. Bapak dibunuh kakak itu. Bapak disuruh pegang kabel sama kakak itu. Kakaknya nakal. Aku menatap dia bingung. Apa yang dia maksud aku? Dia menggeleng lucu, seolah bisa tahu apa yang aku pikirkan. Mbak yang mau bunuh kamu juga. Belum habis rasa terkejut aku, seorang wanita parubaya menarik anak itu menjauh. Nenek dari anak itu tersenyum singkat ke aku dan meminta maaf karena cucunya melantur. Tapi bagi aku ini jelas mengejutkan. Gimana bisa aku menyebut itu sebagai celotehan ngelantur anak kecil, sedangkan jelas-jelas dia tahu ASih mau bunuh aku juga seminggu yang lalu. Pak David menepuk pelan bau aku yang masih menegang, lalu mengangguk pelan. Dia mengajak aku keluar, di mana Aisyah memang menunggu di sana. Mei, aku disuruh pulang. Mbak Vita jatuh. Aku kaget bukan main.
Apa ini ulah ASI juga? Rasa takut tiba-tiba datang tanpa dikomando saat aku ingat kata nenek tempo hari. Dia bakal marah. Seseorang pasti celaka. Apa itu Erik? Apa nenek udah tahu semuanya dari jauh-jauh hari? Akhirnya aku ikut ngantar Aisyah pulang karena Pak David juga mengajak aku mampir ke sana. Mbak Vita duduk di karpet ruang tengah, bersandar sebuah bantal yang disenderkan di dinding rumahnya. Kali ini mimik muka, angkuh dan sifat temperamentalnya seolah pergi entah kemana. Dia kelihatan nangis, sedangkan ibunya mengelus pundaknya pelan. Bahkan ketika lihat aku dan Pak David masuk pun, dia nggak mengamuk seperti yang biasa dia lakukan. Tapi aku nggak sama sekali senang atas perubahan posisinya. Bagi aku ini semua udah terlambat. Seolah aku sadar, karena egosentris dan gengsinya yang tinggi, aku, Tania, dan adiknya sendiri hampir meregang nyawa. Erik yang gak aku sebutin karena dia sama aja sama Vita. Karena dia yang bertindak bodoh, tapi kita semua yang kena batunya. Fit, ASI mau bunuh aku kan? Tanyanya kepada Pak David dengan masih sesegukan. Lutut kaki kirinya kelihatan bengkak dan memar biru. Tapi entah kenapa, aku gak merasakan iba apapun sama Mbak Vita. Yang bunuh Erik itu ASI kan? Tolong Fit, aku gak mau mati. Omongannya seakan bikin aku mual. Ternyata dia masih takut mati. Adiknya sendiri hampir meregang nyawa. Dia acuh. Sekarang dia baru mau memohon ketika nasibnya udah di ujung tanduk. Tolongin anakku, Pak. Saya bakal lakuin apa saja yang diminta cewek itu. Asalkan dia berhenti ganggu dan celakain anak saya. Bagaikan bara yang disiram api, emosi aku surut seketika ketika dengar omongan Ibu Aisyah. Aisyah juga kelihatan menangisi keadaan kakaknya, walau kakaknya adalah seseorang yang buruk. Pak David sedari tadi cuma diam. Ketika di ruangan itu sudah penuh isak tangis. Aku menghela nafas pelan. Dengan enggan, aku kasih tahu dia apa yang ASI mau. Mbak, saya udah bilang sedari awal, apa yang diminta ASI cuma Mbak datang ke makamnya dan minta maaf secara tulus. Kalau Mbak dan Erik bisa merendahkan ego Mbak sedikit aja, kejadian begini nggak harus terjadi, Mbak. Gara-gara tindakan ceroboh kalian di masa lalu, banyak orang jadi korban. Saya, teman saya, Aisyah, Mas Erik sendiri. Mereka tergugu dengar perkataan aku. Bahkan aku sendiri pun seakan gak percaya apa yang baru aja aku bilang. Walaupun aku ini badung, tapi biasanya aku bodoh amatan sama urusan orang. Mbak Vita kelihatan berpikir, tapi kemudian mengangguk. Pak David yang ketara paling lega. Dia yang sedari tadi cuma dia mematung, menghela nafas dengan keras. Ini benar, andai Mbak Vita ini sedari kemarin sadarnya, mungkin kejadian buruk hari ini gak perlu terjadi, Mbak. Sekarang masih ada kesempatan buat mengakhiri semuanya, Mbak, dan hidup dengan baik. 3 hari kemudian Pak David menemani keluarga Aisyah berziarah ke makam ASI. Aku gak ikut karena aku kembali menjadi murid biasa. Aku harus sekolah dan aku rasa udah cukup sampai di sini partisipasi aku dalam permasalahan ini. Sekolah mengadakan doa bersama buat ASI. Semua warga sekolah sekarang tahu bahwa ASI adalah korban ketidakadilan. Walaupun mereka nggak mengatakan siapa-siapa aja yang terlibat di kasus itu. Diadakan edukasi tentang dampak buruk dan menghindari bullying juga. Seolah lebaran, acara diakhiri dengan saling bermaaf-maafan. Nggak ada diskriminasi lagi. Bahkan teman sekelas aku secara bergantian minta maaf ke aku, Tania dan Aisyah. Meski begitu ASI nggak ada matinya. Banyak siswa yang bersaksi masih sering melihatnya di area sekolah. Itu nggak penting bagi aku. Yang penting semuanya udah kembali ke tempatnya masing-masing. 6 bulan kemudian kita mulai disibukkan dengan tryout. Mbak Vita sampai sekarang nggak bisa berjalan normal karena tulang lututnya patah terbentur lantai kamar mandi. Tapi dia jadi lebih baik. Bahkan tiap aku main ke rumah Aisyah, dia nggak akan segan ngajak aku maraton drama Korea dan cerita banyak hal. Dia menjelma menjadi seorang kakak buat aku. Kesalahan adalah guru paling berharga.
Dari kejadian itu, aku belajar banyak hal tentang pentingnya berhati-hati dalam bertindak. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari cerita ini ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.